Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Destiana dengan NPM 092000000055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi kesehatan yang bertema dengan psikologi motivasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikologi kesehatan. Psikologis kesehatan adalah ilmu pengetahuan psikis dan juga sosial yang biasanya digunakan untuk mengurangi stres psikis yang disebabkan oleh penyakit. Nah, untuk psikologis itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Dan ilmu ini tuh lebih meneliti bagaimana alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologis ini lebih sering dimanfaatkan untuk mencari solusi yang tepat dan juga menyelesaikan masalah dalam rangkaian aktivitas manusia. Nah, di sini saya mengambil materi tentang motivasi dalam psikologi kesehatan. Dengan contoh motivasi dalam kegiatan belajar. Nah, apa itu motivasi? Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Di dalam kegiatan belajar itu, motivasi dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa tersebut. Nah, di dalam kegiatan belajar itu, motivasi itu sangat diperlukan. Karena seseorang yang tidak memiliki motivasi belajar, dia tidak akan mungkin untuk melakukan aktivitas belajar. Setelah itu, teori motivasi yang telah dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Dan konsep teorinya ini menjelaskan hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan dan kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow itu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan yang memenuhi kebutuhan rasa lapar, rasa haus, dan kebutuhan lainnya seperti rumah dan tidur. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Di dalam kebutuhan keamanan itu ada kebutuhan akan keselamatan, perlindungan dari bahaya, ancaman, dan perampasan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Di kebutuhan sosial ini, kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan menjalin hubungan dengan orang lain. Setelah itu, kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan dan kehormatan diri. Di kebutuhan penghargaan atau disebut juga kebutuhan harga diri merupakan hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Setelah itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di kebutuhan aktualisasi diri itu yaitu kebutuhan untuk pemenuhan diri, yaitu untuk mempergunakan potensi diri, kreativitas, dan ekspresi diri. Di kebutuhan aktualisasi diri ini mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri, serta kebutuhan untuk menjadi orang lebih baik. Jadi motivasi belajar ini didukung oleh teori kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Dalam faktor-faktor motivasi itu ada 2, yaitu faktor intrinsik dan yang kedua itu faktor ekstrinsik.
Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada pada dalam diri sendiri, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri tanpa dorongan motivasi dari luar. Nah, kenapa sih motivasi intrinsik itu tanpa harus motivasi dari luar? Karena dalam setiap diri individu itu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya itu, maka ia sadar akan melakukan sesuatu kegiatan itu tidak perlu memerlukan motivasi dari luar. Dan seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik itu sangat sulit untuk melakukan proses pembelajaran secara terus-menerus. Kenapa sih sangat sulit? Karena di dalam diri seseorang tersebut tidak memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu kan karena dorongan motivasi dari diri sendiri ya. Karena dari diri sendirinya juga pun tidak ada motivasi, jadi sulit untuk melakukan kemauan untuk belajar. Nah, faktor-faktor motivasi yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik ini adalah motivasi yang dari kebalikannya motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini membutuhkan dorongan motivasi dari luar. Motivasi dorongan dari luarnya itu motivasi dari faktor lingkungan. Faktor lingkungannya itu yang mendukung si anak itu untuk melakukan kegiatan belajar, yaitu dari seperti guru maupun orang tua. Jadi motivasi ekstrinsik ini sangat diperlukan bagi seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik. Setelah itu, prinsip-prinsip motivasi belajar. Prinsip yang pertama itu motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Nah, seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Jadi, motivasinya itu sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Lalu prinsip yang kedua itu motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Nah, contohnya itu dalam pengajaran melalui guru. Jadi guru itu lebih banyak memutuskan untuk memberikan motivasi kepada muridnya itu dengan motivasi ekstrinsik. Jadi guru pun lebih mudah untuk memberikan motivasi ekstrinsik tersebut kepada murid yang bermalas untuk belajar. Jadi kesimpulannya, motivasi di dalam kegiatan belajar itu sangat penting. Apabila tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri ataupun motivasi dorongan dari luar, tidak akan mempermudahkan untuk proses pembelajaran. Sekian materi motivasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.